Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya mau share kegiatan saya hari ini ya teman-teman. Hari ini saya mau membuat donat tapi tanpa kentang. Biarpun tanpa kentang, donatnya tetap empuk dan lembut ya teman-teman. Kalau misalnya dimakan untuk keesokan harinya itu donatnya tetap empuk, nggak bantat. Jadinya ini teman-teman, kalau mau mencoba ini saya persiapkan untuk bahan-bahannya. Di sini saya memakai 300 gram tepung terigu protein tinggi cakra, terus 40 gram mentega, 2 butir kuning telur, pakai kuningnya aja ya teman-teman, nggak usah pakai putihnya. 130 ml susu cair full cream, 30 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1,5 sendok teh vermipan ya teman-teman. Ini semua bahan-bahannya simple ya teman-teman, tapi tetap empuk dan lembut. Biarpun saya tidak menggunakan kentang seperti di video saya yang sebelumnya itu, saya kan memakai kentang. Kalau ini saya nggak pakai kentang, saya ganti dengan susu ultra ini. Lanjut langsung saya masukkan untuk tepung terigunya sekitar 300 gram tadi. Lanjut ini vermipan dan juga garam 1,5 sendok teh ya untuk vermipannya ya teman-teman. Pastikan untuk vermipannya itu masih aktif. Terus itu ada 30 gram gula pasir. Ini diaduk dulu sebelumnya sampai merata. Kalau sudah merata, kita masukkan 2 butir kuning telur yang tadi, kita aduk lagi. Ini lanjut saya mau masukkan untuk susu cairnya sedikit demi sedikit ya teman-teman, jangan langsung sambil ini dicampur dengan rata. Tapi sebelumnya ini tangan saya sudah bersih ya teman-teman, sudah cuci tangan sebelumnya. Lanjut saya tambahkan lagi untuk susu cairnya, lalu diuleni sampai kalis ya teman-teman. Kalau misalnya sudah nggak lengket di tangan, itu artinya adonannya sudah kalis. Setelah adonan setengah kali seperti ini, kita tambahkan untuk menteganya. Lanjut kita uleni lagi ya teman-teman, sampai dia benar-benar kalis. Awalnya waktu diuleni ini kayak benyek gitu ya teman-teman, tapi kalau misalnya kita uleni terus nanti dia bakal kalis dengan sendirinya. Pokoknya yang penting telaten ya teman-teman. Lanjut ini sudah saya bentuk bulat-bulat, tadi saya skip ya teman-teman waktu bentuk bulat-bulatnya. Ini setiap bentuk bulatan ini tadi saya timbang sekitar 29 gram. Jadi satu resep donat ini jadi 20 biji donat ya teman-teman. Ini sudah saya bulat-bulat dan dengan dialasi dengan tepung terigu. Lanjut saya tutup, didiamkan selama 20 menit ya teman-teman.
sampai dia mengembang untuk adonan donatnya. Ini setelah mengembang untuk adonan donatnya, lanjut ini saya pipihkan, tapi jangan terlalu ditekan banget, menekannya itu pelan-pelan ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai ini tempatnya itu yang lebih lebar lagi ya teman-teman, karena ini agak dempet-dempet, jadinya rawan untuk kayak lengket gitu satu sama lain. Berhubung saya udah males untuk ngambil nampan lagi, jadi saya pakai ini aja. Tapi nanti tetap kalau waktu ambil donatnya harus hati-hati biar enggak penyok gitu ya teman-teman. Terus ini untuk bentuk bulatannya saya pakai jari aja yang saya celupkan di tepung terigu, terus lanjut saya bentuk bulatan kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini sudah tanpa cetakan, jadi saya bulat-bulat manual seperti ini. Saya timbang, jadinya ukurannya semua ini sama 29 gram dan jadi 20 biji donat. Setelah saya buat lubang di tengahnya ini saya tutup kembali teman-teman, dan saya diamkan sekitar 25 menit lagi, atau kalau misalnya 20 menit lagi sudah mengembang, bisa langsung digoreng. Jadi tergantung ya teman-teman, kalau misalnya 20 menit itu sudah kelihatan mengembang lagi, bisa langsung digoreng. Kalau misalnya kok belum, ya ditambahkan lagi 5 menit. Pokoknya waktunya itu antara 20 sampai 25 menit. Ini mengembang lagi ya teman-teman, biarpun ini tanpa cetakan, tapi hasilnya kalau buat saya kan lumayan bagus sih, rata semua ya teman-teman untuk ukurannya kayak seperti pakai cetakan. Biarpun ini saya nggak pakai cetakan, cuma saya bentuk bulat-bulat aja, terus saya lubangi pakai jari. Pokoknya donat ini orang nggak bosen ya teman-teman makan donat ini, karena semua orang juga pasti suka, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Nanti tergantung dari toppingnya. Biasanya kalau anak-anak itu suka toppingnya yang ada coklat-coklat gitu ya teman-teman. Ini saya sudah mempersiapkan untuk penggorengannya. Saya sudah memanaskan minyak untuk goreng donatnya. Ini donatnya digoreng dengan api kecil ya teman-teman, jangan terlalu besar. Ini saya masukkan pelan-pelan karena ini kan sudah nempel satu sama lain ya teman-teman, jadi itu donatnya agak kayak nggak bisa bulat. Tapi nanti kalau sewaktu digoreng nanti bentuknya tetap sama, bagus-bagus bulat gitu ya teman-teman. Ini saya goreng dengan api yang kecil banget teman-teman, nggak lama untuk gorengnya, sebentar aja nanti udah kayak kecoklatan gitu. Tapi saya lebih suka donat itu yang agak coklat, yang kayak agak-agak gosong sedikit gitu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa saya lebih suka yang kayak gitu, kayaknya itu rasanya lebih gurih gitu. Ini untuk dimakan sendiri ya teman-teman, jadi untuk warna donatnya sesuai dengan selera. Kalau misalnya teman-teman suka yang agak putih, nggak terlalu coklat juga nggak apa-apa, yang penting dalamnya sudah matang untuk donatnya. Donat ini cocok banget untuk teman ngopi atau ngeteh ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, share, dan komen video-video saya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Bagi teman-teman yang baru bergabung di video saya, selamat datang di channel YouTube Ita Bahmit. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, supaya saya lebih bersemangat untuk buat video-video yang selanjutnya. Dan channel YouTube saya lebih berkembang lagi ya teman-teman. Terima kasih. Ini untuk donatnya sudah saya balik ya teman-teman. Saya lebih suka yang coklat-coklat kayak gitu.
Ini saya angkatnya nggak pakai kayu atau lidi ya teman-teman, jadi ini saya taruh di saringannya, itu saya berdirikan, jadi minyaknya biar bisa turun, nggak terlalu basah sama minyak gitu ya teman-teman. Ini lanjut saya goreng untuk adonan donatnya sampai dengan selesai ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya goreng donat itu cukup sekali dibalik aja ya teman-teman, biar nggak nyerap minyak. Terus ini sudah saya persiapkan untuk toppingnya, itu saya pakai mesis, terus pakai keju parut, terus ada juga buttercream ya teman-teman. Itu saya buttercreamnya beli, kalau biasanya di toko roti itu kan ada buttercream yang sudah jadi itu ya teman-teman, jadi kita tinggal aplikasikan aja gini, buat donat bisa, buat tar juga bisa. Ini cantik banget ya teman-teman bentuknya, biarpun tanpa cetakan dan juga tanpa kentang, hasilnya tetap sama, hasilnya itu mumpluk ya teman-teman, dan juga empuk, nggak bantat ya teman-teman. Nah itu kan bisa dilihat, biarpun tanpa cetakan bulatnya itu bagus sama rata, karena waktu awal saya buat bulatannya itu saya ratakan semua. Ini yang saya pakaiin untuk topping keju ya teman-teman. Terserah sesuai selera, mau pakai gula halus juga bisa. Saya ada sih stok gula halus, tapi kali ini saya mau pakainya topping keju sama mesis aja. Ini untuk donat mesis sama donat kejunya sudah jadi ya teman-teman. Ini tampilannya seperti ini. Terus saya sengaja teman-teman nyimpen donatnya, saya makan untuk keesokan harinya. Itu teksturnya tetap sama seperti kayak awal baru matang, itu masih empuk dan lembut seperti ini tampilannya teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Saya akhiri juga video saya sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.